perkenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 721141904. Di sini saya akan menjelaskan bab 11, sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Jika diartikan secara sederhana, SIM sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Meskipun mungkin tidak tampak terlalu jelas, proses pembuatan keputusan dan pemecahan masalah digunakan sebagai tema yang mengintegrasikan buku ini. Selanjutnya, fase pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon, proses pemecahan masalah dengan menggambarkan 4 tahapan, yaitu yang pertama aktivitas intelijen, yang kedua aktivitas perancangan, yang ketiga aktivitas pemilihan, dan keempat aktivitas pengkajian. Selanjutnya, kerangka pikiran pemecahan masalah. Dalam bab 2 telah ditampilkan 2 kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah, yaitu 1. Model sistem umum perusahaan, yang kedua model 8 elemen lingkungan. Selanjutnya, pendekatan sistem. Pendekatan pemecahan masalah yang paling detail digambarkan di bab 7 ketika menyajikan pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama upaya persiapan, yang kedua upaya pendefinisian, dan yang ketiga upaya pemecahan. Selanjutnya, pentingnya cara pandang sistem. Dalam menggunakan model sistem umum dan model lingkungan sebagai dasar pemecahan masalah, kita mengambil cara pandang sistem atau sistem view yang memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Ini merupakan cara pemikiran yang abstrak, namun memiliki nilai yang potensial untuk manajer. Selanjutnya, elemen proses pemecahan masalah. Situasi yang diinginkan, apa yang harus dicapai sistem tersebut. Sebagai tambahan, manajer tersebut harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Beberapa elemen harus tersedia jika seseorang manajer sedang terlibat dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. Yang pertama, analisis. Evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Ketiga, penawaran, negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya, permasalahan versus gejala. Penting bagi kita untuk memahami beberapa antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita tidak dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Selanjutnya, jenis keputusan. Keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap atau setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak berstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. Selanjutnya, pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Selanjutnya, jenis model. Terdapat 4 jenis dasar model: fisik, naratif, grafis, dan matematis. Yang pertama, model fisik.
yang kedua model naratif, yang ketiga model grafis, yang keempat model matematis. Selanjutnya penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Yang pertama memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, yang ketiga memprediksi masa depan. Selanjutnya kelas model matematis. Matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi: pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan keyakinan untuk mencapai optimasi. Yang pertama model statis atau dinamis, yang kedua model probabilitas atau deterministik, yang ketiga model optimasi atau suboptimasi. Selanjutnya simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Istilah skenario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Variabel keputusan yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas disebut variabel keputusan. Selanjutnya format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama. Seperti output merupakan praktik yang baik. Dengan tata letak seperti ini akan jelas input yang mana yang menghasilkan output. Selanjutnya contoh pemodelan eksekutif. Perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak diri. Yang pertama harga produk, kedua jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk. Yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung. Yang keempat jumlah yang akan diinvestasikan untuk pengembangan dan penelitian. Selanjutnya kelebihan pemodelan. Manajer yang menggunakan pemodelan matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal berikut. Yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Ketiga, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Selanjutnya, kelemahan pemodelan. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis. Tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selain itu, kemampuan semacam ini juga diperlukan untuk menginterpretasikan output dengan baik. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh cara pemikiran manusia. Selanjutnya, daya tarik sistem pakar. Sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik. Sebagai sistem pendukung keputusan, yang pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih baik, melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Selanjutnya, bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah. Asumsi yang mendasari GDSS
adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik dapat dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap terfokus pada masalah yang dibicarakan. Selanjutnya, tata lingkungan GDSS. Jika para anggota bertemu pada saat bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satu contoh adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.